Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi dengan saya Indra, tentunya di Gala Indra Channel. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana sih kita bisa melakukan setting YouTube kita dengan baik supaya viewer kita, subscriber kita bisa semakin meningkat. Dan juga sekaligus bagi teman-teman yang belum dimonetize oleh Google AdSense itu bisa segera dimonetize. Oke, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman tetap terupdate informasi yang bermanfaat lainnya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita ikuti yuk tutorialnya. Oke. Kali ini teman-teman saya akan berbagi tips dan trik bagaimana sih kita melakukan setting YouTube kita supaya bisa meningkatkan viewer dan subscriber kita. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Ini langsung kita klik. Ini kita langsung masuk ke YouTube. Kita langsung login aja ke YouTube kita. Oke. Teman-teman perlu diketahui bahwa setting YouTube itu sangat penting. Jadi di sini saya akan berbagi tutorialnya bagaimana sih kita bisa meningkatkan viewer kita supaya video kita bisa direkomendasi oleh YouTube. Oke, pertama teman-teman kita masuk ke YouTube Studio. Di sini kita klik YouTube Studio. Baik, kemudian teman-teman masuk ke konten. Saya akan berbagi tips dan triknya gimana sih supaya video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Oke, kita masuk aja ke konten. Ya, ini teman-teman, ini ada beberapa video saya yang baru saya upload. Oke, di sini sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menginformasikan sedikit. Jadi di sini teman-teman ada beberapa video saya yang baru saya upload. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada yang mendapatkan viewer paling besar. Oke, kita klik aja di sini. Kita lihat dulu di menu analisisnya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat di menu analisisnya. Jadi video ini sudah ditonton 352 kali sejak videonya dipublikasikan. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa baca dari satu video ini bisa menghasilkan 5 subscriber, kemudian jam tayangnya 32 jam, teman-teman di sini. Jadi teman-teman di YouTube ini dia menampilkan dalam jumlah jam. Jadi kalau kita lihat teman-teman, bagaimana sih video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube? Teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini direkomendasikan oleh YouTube itu sebesar 39%. Jadi dari 352 penayangan itu video kita direkomendasikan 39%-nya oleh YouTube. Di beranda YouTube itu sebesar 20%, kemudian di berikutnya 19%, kemudian dari penelusuran YouTube video ini ditemukan sebesar 13%. Dari playlist itu hanya 10%, eksternal itu 9%, dan lainnya 27%. Jadi total video saya ini sudah ditonton 352 kali. Kalau teman-teman lihat, ini sumber trafficnya lebih banyak dari fitur jelajah ya teman-teman. Oke, kembali lagi teman-teman, bagaimana sih
supaya video kita bisa selalu direkomendasikan oleh YouTube. Itu semua tidak lepas dari cara kita melakukan settingan di awal. Oke, kita sekarang masuk aja ke tutorialnya. Teman-teman langsung masuk ke detailnya di sini. Oke, teman-teman bisa klik detailnya video ini. Teman-teman, pertama dari teman-teman juga harus mengisikan judul dan topik sesuai dengan kata kunci. Jadi di sini teman-teman saya menuliskan cara meningkatkan viewer dan subscriber. Kemudian juga teman-teman di sini teman-teman juga bisa menggunakan hashtag supaya video kita mudah ditemukan oleh para penonton. Oke, berikutnya teman-teman, setelah kita melakukan deskripsi, karena deskripsi ini sangat penting teman-teman. Deskripsi ini juga memudahkan para penonton untuk menemukan video kita di beranda YouTube. Berikutnya, nah yang paling penting ini juga teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita mengupload video, usahakan teman-teman membuat thumbnail yang sangat menarik. Bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik, teman-teman bisa lihat di tutorial di YouTube saya. Bagaimana cara membuat thumbnail, teman-teman bisa klik nanti di deskripsinya juga. Kemudian teman-teman di sini teman-teman juga harus buat playlist. Nah, playlist ini juga menentukan juga teman-teman supaya video kita lebih mudah ditemukan oleh orang. Karena di playlist ini teman-teman bisa mengklasifikasikan video yang teman-teman buat dalam satu kategori. Misalkan ini untuk kategori YouTube ya, saya membuat playlist tutorial YouTube. Jadi penonton mau menemukan channel teman-teman, pasti dia akan melihat playlistnya. Apa aja sih tema-tema yang akan teman-teman sampaikan ke para penonton. Jadi playlist ini sebenarnya video teman-teman sudah dikelompok-kelompokkan. Berikutnya teman-teman di sini untuk penonton teman-teman, apakah video teman-teman itu dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jadi teman-teman ini bisa klik. Misalkan contoh video ini bukan untuk anak-anak, kemudian teman-teman bisa tampilkan lebih banyak lagi di sini. Oke, di sini teman-teman promosi berbayarnya, kalau misalkan teman-teman videonya mengandung atau berisi promosi berbayar, misalkan teman-teman mengendorse suatu produk atau disponsori, teman-teman bisa mengklik di sini untuk video saya berisi promosi atau berbayar. Berikutnya teman-teman, ini yang paling penting, teman-teman juga bisa meningkatkan SEO YouTube atau penulisan teman-teman dengan menuliskan kata kunci di sini. Misalkan contoh, saya membicara masalah viewer ya, di sini saya tuliskan mengenai viewer. Jadi viewer sedikit, viewer sepi, cara meningkatkan subscriber segala macam. Jadi untuk memudahkan para penonton untuk mencari video teman-teman agar lebih mudah ditemukan. Teman-teman bisa masuk ke bahasa, teman-teman jangan lupa di sini teman-teman juga harus mengklik bahasa teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman videonya nanti dilihat dari luar negeri, teman-teman di sini bisa akan ditranslate ke bahasa mereka masing-masing. Kemudian teks ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat segala macam, teman-teman bisa pilih yang di atas. Kemudian judul atau deskripsi, teman-teman kalau mau menggunakan bahasa judul juga bisa nulis di sini bahasa judulnya apa, pakai bahasa apa, teman-teman bisa ditentukan. Kemudian teman-teman di sini juga tuliskan juga tanggal perekaman teman-teman mengambil video itu kapan. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan di sini lokasi video. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan lokasi video yang teman-teman ambil, bisa dituliskan di sini. Teman-teman bisa menuliskan nama kotanya, misalkan Jakarta segala macam, itu bisa teman-teman tinggal diklik aja. Kemudian di sini teman-teman juga lisensi YouTube standar. Kemudian distribusi itu di mana aja teman-teman bisa klik.
Kemudian teman-teman masuk ke kategori. Kategori ini teman-teman sangat penting karena apa? Jadi di sini untuk memudahkan para penonton untuk menemukan. Jadi di sini teman-teman bisa mengklasifikasikan video yang teman-teman buat itu kategorinya masuknya di mana. Ada film atau animasi, mobil, kendaraan, musik, dan seterusnya. Karena ini teman-teman saya bicara mengenai trik dan cara untuk orang, berarti saya masuknya di menu blog atau orang. Oke, kemudian berikutnya di sini teman-teman komentar dan rating, teman-teman bisa klik. Kalau misalkan teman-teman mengizinkan semua komentar, jadi informasi negatif juga bisa masuk di sini. Tapi saya sarankan untuk komentar-komentar yang tidak berpotensi itu teman-teman bisa tahan komentar yang tidak berpotensi, tidak sopan agar ditinjau. Jadi teman-teman di sini kita bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu berikutnya. Di sebelah kanan di sini visibilitas itu artinya jangkauan teman-teman ini untuk publik. Kemudian teman-teman jangan lupa dalam rangka meningkatkan viewer kita juga sekaligus subscriber, teman-teman jangan lupa men-setting layar akhir. Di sini layar akhir teman-teman bisa klik di sini. Tujuannya apa teman-teman? Jadi pada saat di layar akhir ini teman-teman video atau konten teman-teman yang lainnya bisa direkomendasikan di layar akhir tayangan video teman-teman. Jadi biasanya ini durasinya 20 detik. Jadi teman-teman di sini contoh misalkan saya yang ada hubungannya dengan viewer dan subscriber, saya menuliskan juga di sini ada 2 video yang saya rekomendasikan setelah menonton video saya ini. Pertama itu mengatasi hak cipta dan YouTube berbunga. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini. Misalkan ini teman-teman bisa menambahkan misalkan video terbaru, teman-teman bisa diklik di sini, atau video terbaik yang ditonton oleh para penonton, teman-teman juga bisa klik seperti ini teman-teman, terbaik yang ditonton. Jadi dia akan otomatis menampilkan video yang terbaik yang ditonton oleh para penonton. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mencantumkan juga elemennya, itu adalah icon untuk subscribe. Jadi di sini ada beberapa teman-teman. Pertama video teman-teman, playlist, subscribe channel, dan link. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Nah kemudian teman-teman di sini juga kita bisa men-setting kartu. Kartu itu artinya teman-teman selama video teman-teman berjalan seperti ini. Jadi selama video teman-teman berjalan di sini ada video yang akan direkomendasikan YouTube. Ini kita setting juga teman-teman di sini. Misalkan contoh kita tambahkan aja kartu, kemudian di sini maksimal 5 teman-teman. Jika kita mau nambahkan lagi, teman-teman bisa geser cursornya di menit keberapa yang akan teman-teman tambahkan. Misalkan kita tambahkan di sini, kita tambahkan aja video. Nah ini teman-teman bisa pilih videonya, kita klik ini, oke, dia akan masuk di sini. Kalau sudah teman-teman bisa simpan. Itu aja teman-teman tutorial singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau meningkatkan viewer dan subscribernya. Saya ucapkan sukses selalu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.